Musafir, buat yang belum kenal aku, kenalin, aku Nia. Thank you udah klik video ini dan nyemetin buat nonton. Perlu kalian tahu bahwa aku akan selalu ngebahas tentang banyak hal yang berkaitan dengan fakta, mitos, fiksi, sejarah, hingga legenda. Di video pertama aku ini, aku akan membawakan kisah sejarah unik dari Selokan Mataram atau biasa terkenal dengan sebutan Kanal Van der Wijk. Selokan Mataram atau yang biasa disebut dengan Kanal Van der Wijk ini merupakan sebuah saluran irigasi raksasa di mana kisah pembangunannya tak lepas dari peran Sultan Ngayogyakarta yang cukup cerdik untuk menghindarkan rakyatnya dari kerja paksa Romusa pada masa penjajahan Jepang. Sehingga Selokan Mataram dan Kanal Van der Wijk ini diangkat sebagai salah satu cagar budaya. So, gak usah lama-lama, kita langsung masuk ke sejarah. Check it out. Pada penghujung kekuasaan Sultan Hamengkubuwono ke-7, yaitu di tahun sekitar 1920-an, ia memutuskan untuk lereh ke Prabon atau turun tahta. Banyak artikel yang membahas tentang turun tahtanya Sultan Hamengkubuwono ke-7. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa beliau turun tahta karena alasan kesehatan, lalu ada yang mengatakan untuk mandek padita atau bertapa, hingga alasan sikapnya yang menentang peraturan baru yang dibuat oleh Belanda pada masa itu. Kemudian, tahta kesultanan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Gusti Pangeran Harya Purbaya dengan gelar Sultan Hamengkubuwono ke-8. Mana masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-8 ini bertahan selama 18 tahun. Kemudian ia mangkat atau wafat setelah menjemput putranya, yakni Gusti Raden Mas Dorojatun di Batavia sepulang dari Belanda. Di sini ia juga menunjuk Dorojatun sebagai penerusnya, di mana ditandai dengan penyerahan keris Kiai Joko Piturun kepada Dorojatun. Pada tahun 1940, Dorojatun diangkat sebagai Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Tepat 2 tahun setelahnya, pada tahun 1942, Jepang mulai datang ke Indonesia dengan dalih ingin membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu jajahan Belanda. Mereka datang menarik simpati masyarakat, terutama rakyat Yogyakarta, agar tidak menyusahkan mereka dalam niatnya melumpuhkan Belanda. Ketika tibanya pertama kali Jepang di Yogyakarta, serdadu Jepang menyerukan Nippon Indonesia sama-sama, Nippon Indonesia sama-sama, menimbulkan semangat untuk menggulingkan Belanda. Selain itu, mereka juga memutarkan lagu Indonesia Raya. Mereka memperbolehkan lagu Indonesia Raya diputar hingga membawa gambar Ratu Belanda yang sudah disobek-sobek menggunakan bayonet. Propaganda yang dilakukan Jepang pada masa itu terlihat sangat berhasil ya. Padahal rakyat seakan-akan merasa terbebas dari belenggu Belanda. Padahal mereka tidak sadar setelah itu apa yang bakal terjadi dan menganggap datanglah si saudara tua sebagai penolong. Saudara tua di sini dianggap karena mereka sama-sama penduduk Asia. Jadi menurut orang Jogja pada masa itu ini adalah saudara kami dari jauh. Begitu. Tak lama setelah Jepang menggulingkan Belanda dan menguasai hampir seluruh wilayah Hindia Belanda termasuk Pulau Jawa, Jepang mulai menunjukkan niat aslinya untuk mengambil pekerja dari Pulau Jawa untuk dijadikan pekerja paksa atau Romusa. Biasanya pekerja yang diambil secara paksa ini dibawa ke luar Jawa, bahkan hingga ke Burma atau Myanmar untuk dipekerjakan di beberapa perkebunan karet dan teh, serta membangun proyek-proyek guna mendukung perang Jepang melawan sekutu pada saat itu. Jadi memang semasa Jepang datang ke Jogja pada waktu itu, memang Jepang sedang melangsungkan perang juga dengan sekutu dari tahun 1939. Melihat kondisi demikian, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang memimpin pada saat itu berusaha mencari cara untuk menyelamatkan rakyat Yogyakarta. Sultan mampu mencegahnya dengan memanipulasi data statistik produktivitas pertanian dan peternakan, dan ia juga berhasil untuk membujuk pemerintahan Jepang untuk mengalihkan pekerja dari Pulau Jawa membangun sebuah saluran irigasi raksasa, di mana saluran irigasi ini akan menghubungkan 2 sungai besar di Yogyakarta, yakni Sungai Opak dan Sungai Progo. Hal ini disampaikan dengan dalih agar pengawiran sawah dapat dilakukan sepanjang tahun dari yang sebelumnya masih bersistem tada hujan. Jadi pada masa sebelum adanya Selokan Mataram ini, persawahan hanya mengandalkan musim
hujan saja. Jadi tanpa ada bangunan-bangunan irigasi permanen. Dan ternyata usul itu diterima bahkan mendapat dukungan penuh dari pemerintahan Jepang. Akhirnya pembangunan Selokan Mataram dibangun dengan pengambilan air sungai Progo. Dengan kecerdikan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini membebaskan ribuan rakyat Yogyakarta untuk terbebas dari kerja paksa atau romusa. Menurut Sultan Hamengkubuwono ke-9, daripada rakyatnya sengsara dan mati kelaparan karena kerja paksa romusa, lebih baik mereka bekerja gotong royong bersama di tanahnya sendiri untuk membangun Selokan Mataram dan mensejahterakan puluhan hektar lahan tebu pada saat itu. Ada beberapa fakta-fakta unik yang kita bisa ambil dari Selokan Mataram atau Canal van der Weyck. Fakta unik yang pertama, Selokan Mataram pernah dinamai Gunsei Hasuiro atau Yosuiro yang berarti saluran irigasi. Selokan yang sudah difungsikan selama 79 tahun ini dibiayai oleh Jepang sebanyak 1,6 juta gulden. Sekarang berapa ya? Ada yang tahu? Tulis di komentar. Yang melibatkan lebih dari 1,2 juta buruh yang dibayar dan 68.000 pekerja sukarela. Fakta kedua, Selokan Mataram atau Canal van der Weyck ini tidak hanya sebagai saluran irigasi biasa, melainkan selokan ini sudah ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya, di mana bangunan yang panjang ini sudah menjadi saksi sebagai bentuk cinta kasih seorang raja yang sangat mencintai rakyatnya untuk membebaskan rakyatnya dari jeratan kerja paksa atau romusa. Hingga saat ini, saluran irigasi ini masih mengairi hampir 20.000 hektar sawah yang berada di Sleman Barat dan menjadi sebuah daya tarik wisata untuk masyarakat maupun pendatang. Nah, itu dia cerita unik sebuah sejarah Selokan Mataram dan Canal van der Weyck, di mana sampai sekarang Selokan Mataram masih berfungsi dengan baik, bahkan sampai menjadi sebuah daya tarik wisata. Nah, itu dia kisah unik sejarah Selokan Mataram atau yang biasa disebut dengan Canal van der Weyck. Mungkin beberapa teman-teman yang sudah ngeliat video ini, ada yang belum tahu, ada yang belum pernah lihat bentuknya, dan thanks to you sudah menonton video ini sampai selesai. So, next kita mau bahas apa? Kamu bisa tulis di komentar. So, see you next time. Ciao, ciao!